Apakah harus dirinya mengungkap perasaannya secara langsung dan membuat acara pernikahan sepupunya dan Dirga jadi hancur karenanya? Oh jelas tidak, itu bukan tipe Salsa sama sekali. Ia akan tetap menjadi Siti Fatimah Az-Zahranya Ali bin Abi Thalib. Cinta dalam diam itu indah walaupun sakit dirasakan. Fatimah Az-Zahra saja kuat, jadi ia harus menirukannya. Wanita itu lemah lembut dan dijunjung tinggi harga dirinya. Dokter Salsa, panggil Rena, yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Assalamualaikum dulu, Kek. Kebiasaan banget deh, kata Salsa sewot sembari menata rapi dokumen-dokumen yang berserakan di mejanya setelah ditanda tangani. Iya, sorry. Waalaikumsalam, kata Rena sembari duduk di hadapan meja Salsa. Gimana soal percintaan, lo? Udah bisa move on, belum? Tanya Rena memasang raut tanpa dosa. Seakan-akan itu hanya pertanyaan biasa bagi Salsa. Salsa mendengus, nggak usah dibahas, kenapa? Biar jadi urusan gue sama yang di atas, katanya sembari menaruh mapping dalam loker meja kerjanya. Terus lo anggap gue, apa? Gue juga heran deh sama lo. Bisa-bisanya lo nyimpen perasaan selama 7 tahun, bayangin, 7 tahun coba, kata Rena sedikit menggunakan otot ketika melontarkan kata 7 tahun. Gue nggak bisa nyimpen perasaan selama itu, Sal. Lagian, lo itu cantik, soleh, banyak yang suka sama lo, tinggal pilih langsung halalin, kan semua beres. Lo kagak perlu pakai acara nyimpen perasaan segala, kata Rena tegas. Pasalnya sahabatnya ini terlalu menyimpan sakit hati karena melihat sahabatnya menderita karena perasaan. Salsa mendesah, mengusap wajahnya gusar dan mengucapkan kalimat istighfar beberapa kali. Tapi nggak semudah itu, Ren. Bukan masalah memilih calon terus langsung halalin, ini masalah hati, kata Salsa lemas. Terus lo mau berharap sama calon suami sepupu lo, itu? Astaga Salsa bila Aron Akbar. Sekarang lo tinggal punya 2 pilihan, lo ngaku langsung kalau lo cinta, apa lo mundur dari cinta pertama, lo? Gue yakin, lo bakal pilih opsi kedua, kata Rena mantap sembari menggebrak meja Salsa pelan. Benar, gue bakal pilih opsi kedua. Apa perlu gue kenalin sama sepupu gue yang lulusan Kairo? Tanya Rena sembari memasang wajah masam. Enggak lah, apaan sih lo, kata Salsa tidak terima. Makanya, move on dong. Ya Allah, Renata Prasojo. Gue udah berusaha move on, tapi tetap gagal. Tapi gue bakal ikhlasin dia kok. Gue terlalu rendah iman, makanya bisa jadi kayak gini. Gue terlalu menuruti nafsu duniawi. Ya udahlah, lupain. Lagian, jodoh kan sudah ditulis rapi di Lauhus Mahfuz, kata Salsa sembari menatap Rena yang menatapnya balik. Ia bisa melihat betapa sedihnya sahabatnya itu ketika melihat seseorang yang dicintainya telah menjadi milik orang lain. Setelah selesai dari tugasnya, Dirga membersihkan tubuhnya yang lengket karena keringat. Menghangatkan kembali otaknya karena berpikir keras seharian. Tugasnya mengabdi pada negara, seluruh jiwa raganya ia korbankan untuk melindungi negaranya. Sudah menjadi tanggung jawabnya. Dirga menyalakan shower, lalu air membasahi mulai kepala mengalir ke bawah. Segar, itulah yang Dirga rasakan. Tiba-tiba, ia teringat pada kertas putih yang tergoreskan tinta hitam membentuk rangkaian huruf Arab. Jika dibaca huruf Arab itu, angkasa Dirgantara. Ia masih penasaran, siapakah yang menaruh kertas bertuliskan namanya dengan menggunakan huruf Arab itu. Mending kalau cuma satu ia menemukannya, ia masih memaklumi. Tapi, di setiap harinya ia selalu menemukan kertas itu, tak lupa dengan embel-embel, jangan lupa salat, ia ahi wajah tersenyum. Kata-katanya tak pernah berubah, hanya itu saja dan nama Dirga. Tak lupa dengan inisial S. Dirga keluar dari kamar mandi dengan pakaian lengkap, ia kembali membuka loker nakas yang berada di samping ranjangnya. Ia mengambil kotak biru muda dan membuka isinya. Isinya hanya kertas putih yang ia dapatkan 7 tahun yang lalu ketika ia masih sekolah di SMA.